enggak? Gimana caranya? Coba gua nggak salah paham. Tunangan sama Pasya. Hah, kalau gitu kan gua nggak harus tunangan sama Joyce. Jadi nyesel tunangan sama Joyce. Oh, jadi selama ini kamu nyesel tunangan sama aku? Juni, aku dengar kamu diajak kerja di rumah sakit ya? Terima aja, terima ya, biar kita bisa barengan terus. Hah? Tidak! Bakar bos. Juni, Bakar dokter. kamu kan tahu, Juna itu tunangannya Joyce. Saya harap kamu bisa jaga jarak ya. Saya nggak mau kamu terluka karena cinta, Jun. Walah, Bapak dokter tenang aja. Cintane Juni mah wis mati. Maksud kamu? Oh iya, ya cintane Juni udah gak ada. Almarhum Mas Adam udah meninggal kecelakaan. Itu kakaknya Mas Pasa. Oh, Dokter Adam. Iya. Saya turut berduka cita ya. Oh iya, makasih Bapak dokter. Ngomong-ngomong, kapan kamu mulai kerja di rumah sakit? Hah? Aduh, Nyonya ini bagaimana? Katanya mau diet, malah makan biskuit. Ini kan gak bagus buat kesehatan. Tuh, nggak ada proteinnya. Malah mengandung lemak tak jenuh-jenuh. Nah, nanti kalau kebanyakan Nyonya makan ini bisa galau. Pi, mau pulang untuk makan siang ya? Lupa tadi pagi, papi aja kagak nyarap. Wah kan kagak belanja. Lupa. Gue sih nggak lupa, gue ingat. Makanya gue tadi makan di restoran, sampai begah di perut. Makan di restoran? Bisa ya papi ya? Bini di rumah kelaparan. Perut sampai kembung cuma minum, sampai makan biskuit. Malah papi makan di restoran. Apes. Salah ngomong gue. Mami, udah tahu di rumah sakit. Itu yang makanan, ke restoran apa? Hah? Bahaya nih. Juni bisa di dokter ini sama Om Firdaus. Maaf Bapak dokter, soal itu Inyong belum sempat bicarain sama ibu. Ya udah, tapi saya tetap nunggu loh. Kabarin ya. Iya. Gimana sih? Loh, Gak tahu apa lagi sakit? Bapak udah sembuh ya, Pak ya? Katanya sakit ya? Kamu mau selingkuh ya, Pak ya? Kesel ya, Pak? Enggak, Bu. Iya, Mas ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Saya kalau suruh pilih, suruh kerja di rumah sakit, nggak bakalan mau. Rumah sakit kan sumbernya penyakit, sumbernya virus, bakteri, yang ada saya ntar malah ketularan lagi. Oh iya ya. Loh, berarti Mas Pasa sama Bapak dokter tuh juga kena penyakit mulu ya? Iyalah. Bahaya. Berarti Mbak Harede ketularan dong. Tapi kok Bapak bos masih mau tunangan sama Mbak Harede? Gak takut ketularan? Inyong tahu pasti jawabannya karena cinta kan? Iya kan? Ayo ngaku. Ayo ngaku. Ih, kan gua nggak cinta sama Joyce. Ayo dong. Ayo Bapak bos yang jujur. Apa gue jujur aja ya? Kalau gue sebenarnya nggak cinta sama Joyce. Sebenarnya saya. Kenapa suaranya ada di mana-mana sih ini anak? Tuh kan. Ih, kok kamu pakai nganterin segala ke sini?
Kan orangnya udah ada. Jawab dong Bapak Kebos. Bapak Kebos cinta nggak sama Mbak Harede? Hah? Cinta kok. Kamu so sweet banget deh. Kok hatinya Inong gerdes-gerdes ya? Kayak digergaji. Ibu ora setuju. Lah, kok priben sih, Bu? Bukannya dulu Ibu malah pengen banget Juni kerja di rumah sakit yang waktu itu sama Mas Pasa. Bu, kenapa sih kok kayak bingung gitu? Apa-apa, Jun. Maksudnya ibu kui, kowe kalau kerja itu aja setengah-setengah, Jun. Sing serius. Nang supermarket ya wes nang supermarket baik. Kerja sing bener. Lagian no, Pak Darwis wis kasih kepercayaan kan karo kowe. Ya, tapi kan Juni harus ngedarin Bapak Kebos. Katanya nggak boleh deket-deket. Kan nggak enak sama Mbak Harede. Lah saiki ibu takon karo kowe. Kowe seneng pora karo Mas Juna? Hah? Jatuh cinta sama Bapak Kebos? Jawab sing jujur. Ini sih enggak. Ya wes kalau ndak ngapain merasa bersalah? Ndak usah melarikan diri, Jun. Iya ya. Ngapain ya? Iya. Melarikan diri kan capek ya, Bu? Iya toh. Aja melarikan diri. Capek, Jun. Lah, kosong deh kelambimu. Sorry ya, Jun. Ya, Ibu. Nah, coklat-coklat deh, Jun. Ibu kamu nggak setuju? Iya, Bapak ke dokter. Maaf ya, Inyong nggak bisa terima tawaran kerjanya Bapak ke dokter yang kerja di rumah sakit. Kenapa, Jun? Kan jenjang karirnya lebih bagus. Lagian kan biar kamu bisa sekolah lagi. Iya, tapi Ibu nggak suka kalau Inyong kerjanya setengah-setengah. Mendingan kerjanya di supermarket dulu, tapi sih benar gitu. Terus Bapak Kebos besar tuh udah ngasih kepercayaan sama Inyong. Inyong kan jadi nggak enak. Terus soal sekolah kamu gimana, Jun? Oh lah, kalau itu mah ntar aja Bapak ke dokter. Bis, Inyong gak berani ngelawan kata-kata Ibu. Kan surga di telapak kaki Ibu. Bapak ke dokter tahu kan? Ntar kalau Inyong kolot priben. Itu anak hatinya memang baik banget. Ya sudah, nggak apa-apa, Jun. Makasih ya. Yes! Juni nggak jadi pindah. Sekarang gua nggak perlu so baik lagi sama Juni. Papa, papa. Kakak tahu nggak perbedaan orang itu sama bapak? Bedanya kalau papa pakai dasi waras, tapi kalau orang itu pakai dasinya nggak waras. Bukannya ayah mau menghasut, bukannya ayah mau ngerumpi. Ini beneran tentang si janda gatel sama anaknya yang perempuan kamu seupret itu. Gosip kali. Kagak pada percaya. Nih ya, laki ayah kalau mau pergi kerja, si janda udah di depan aja sambil ngegeyol sweet. Ih, pernah sampai dijagain begitu. Ayah pikir mau ngajak main galasin. Ini cuma mau ngeglendot. Ih, ganjen banget dah. Anaknya kan karyawan anak ayah di minimarket. Itu juga anak ayah dipepet terus. Ih. Waduh, ngeri juga ya. Bahaya. Kalau laki ayah amit-amit kalau sampai kagak pulang gara-gara tuh janda. Pokoknya kalau ntar situ sampai termewek-mewek, sampai termehek-mehek tuh lakinya sama si janda. Jangan ngadu ke gua, jangan curhat ke gua ya. Wah, Laila suka mikat cowok, rebut laki orang. Nyebelin banget sih. Tapi kan aku ini sebenarnya lebih cantik dari Laila. Tapi kok nggak ada sih yang gosipin aku?
Ini pakai ginseng khusus, Mas. Biar seger, biar rambutnya sehat. Semuanya aja Mbak Lela, yang penting Mbak Lela yang prima. Aku nggak bisa nunggu bola nih kalau kayak gini caranya. Aku harus kejar bolanya sebelum keburu diambil sama orang lain. Bu, itu Bu. Hah? Ibu-ibu hati-hati ya, jaga ucapan kita. Apalagi ada hadisnya, tidak akan masuk surga orang yang suka menghasut. Bu RT, apa kalau ngomongin orang itu termasuk menghasut? Iya Bu RT? Iya bener Bu, apalagi ngajak orang untuk membenci orang lain. Itu namanya menghasut, nggak bagus Bu. Apalagi menyebarkan berita yang belum tentu benar. Fitnah tuh Bu namanya. Jangan ya. Oh gitu Bu RT. Jadi kita nggak boleh ya? Kita nggak boleh, berarti nggak boleh ya. Bu, Inyong mau permisi dulu pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan Laila mau ketemuan sama Darwis. Aku harus ikutin nih. Papa nyebelin banget sih. Sebenarnya siapa coba anaknya? Aku atau Juni? Aku dikit-dikit marahin lagi. Joyce, emang kamu pikir mama nggak bete? Iya. Apa sih hebatnya ibunya si Juni itu? Bukan yang ngebelain anak istrinya, malah ngebelain orang lain. Depan Juna lagi sama Juni. Ih, malu-maluin tau gak sih? Iya, Mah. Tahu gak sih itu Juni makin kepalanya besar, katrok, ya ampun. Terus Juna lagi, katanya cinta. Tapi apa buktinya coba? Joyce! Mah, aku tahu. Kita harus labrak mereka, Mah. Kita harus samperin si Juni. Waalaikumsalam. Mbak, kesana dulu kerjaan bolinya yang Tegal. Lah, Mbak Lelar balik nang Tegal? Lah Juni kepriben lah Mbak. Lah bukannya nang Jakarta wis kepenak lah Rika lah. Waduh, Mbak Laila, waktu itu ada lah. Itu di pabrik kecap itu ada. Tapi udah diisi orang loh. Ya kepriben lah itu Juni Mbak. Nah ya kuy, yang tuh bingung. Masalahnya kemarin itu dia ketemu karo bapaknya Juni. Si Mas Firdaus yang metengin Mbak Inyong, Mbak Mela. Bahkan Mas Firdaus sudah istri ya. Ma, Papa pernah selingkuh. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama mencari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Karena
dulu ya. Assalamualaikum. Jun. Ibu mau ngomong, Jun. Tadi ngene, Jun. Ibu ki wis rabetan nang Jakarta, Jun. Priben kalau kita balik bae neng Tegal yuk. Lah Ibu serius? Sebenarnya Juni udah betah tinggal di Jakarta. Tapi kalau Ibu mau balik nang Tegal, priben ya? Ibu kangen karo Tegal, Jun. Tumben mukanya kusut banget. Maaf Bapak Kapus. Kena ya? Enggak. Kenapa lemes? Belum sarapan ya? Ayo, sarapan dulu. Hei, kau makan. Saya nggak mau karyawan saya letoy. Makan. Duh, Bapak Kapus baik banget. Tapi maaf ya, Ina ora bisa makan. Lagi ndak nafsu. Ina lagi pikiran. Tumben banget. Biasanya porsi makan sama kayak Kuli. Sebentar. Tapi kalau makannya sama ini, mau dong. Loh! Wah, tadi katanya nggak mau makan. Itu habis. Wah. Ya kan sayang. Gimana ya? Supaya Mama dan Juni baikan. Terus Mama mau nerima Juni. Tasya sayang, Iya, Ma? pergi dulu ya. Mau belanja perlengkapan salon, terus udah janjian sama Laila di sana. Oke, Ma. Hati-hati ya. Dah. Gua ada ide. Capek juga ya habis mecahin genteng. Semoga rencana ini berhasil. Amin. Jadi, Ibu itu tuh pengen balik ke kampung, jadi ngajak Inyong. Kau mau? Ya, sebenarnya Inyong yang nggak mau, udah betah di Jakarta. Ada Bapak Kepos, ada Mas Pasha, ada Mbak Harede. Sebutin aja semuanya. Ya, tapi kan surga itu di telapak kakinya ibunya Inyong, bukan di kakinya Bapak Kepos. Tapi Juni, kamu harus ngomong sama ibu kamu. Kalau sebenarnya kamu tuh udah suka tinggal di Jakarta dan kamu udah punya banyak teman di sini. Ada saya, ada Pasha, ada Bu Harede. Kamu harus kasih tahu supaya dia bisa mengerti dan akhirnya dia tidak memaksa kamu untuk kembali ke kampung. Apa perlu saya ngomong? Tuh, kamu udah sedih kan? Kamu nangis kan? Muncrat. Oh. Semangat banget sih Bapak Kapus. Bapak Kabul udah jadi baik banget sih sama Inyong sejak tunangan. Kamu tuh, sejak saya tunangan, jadi makin GR. Saya tuh cuman kasihan sama kamu. Saya care. Karena kamu tuh kan dari kampung. Ke Jakarta, baru mulai kerjaan dari bawah. Belum sampai naik, udah pulkam. Welcome. Main ke apa ya? Pulkam, pulang kampung. Ah udahlah, gini aja. Pokoknya kamu kasih tahu sama ibu kamu, jangan pulang dulu. Siapa tahu kamu tuh bisa naik pangkat, naik gaji, lebih dipandang, lebih banyak duitnya. Pasti ibu kamu akhirnya, ya udah deh, anak saya biarin aja di Jakarta. Oh, jadi Incan naik pangkat? Bisa. Terus gajinya naik? Bisa. Wah, ya ntar Inyak bilang ah, ibu, pasti ibu yakin. Iya, bisa. Kalau ntar berarti Inyak jadi manajer ya? Bisa. Loh, kalau kau manajer saya apa? Loh, Bapak Kebo tetap manajer, tapi yang bersih-bersih. Sembarangan.
Lah dalah, Bu, lihat tuh gentengnya kok pada bocor. Ya ampun, Mah. Ini kalau hujan bisa banjir. Orang bocor gitu. Tapi Mama nggak mau kalau pindah jauh-jauh. Gimana dong, Mah? Kalau mau cari hotel, apalagi rumah kontrakan, repot, Mah, jauh semua. Aduh, gimana dong? Gimana kalau tinggal di rumahnya Inyong aja, Bu? Rumah Inyong itu kecil, tapi ada 2 kamarnya. Biar yang 1 kamar dipinjemin sama Ibu sama Mas Pasya. Setuju, Mah. Ide bagus. Gimana? Boleh juga sih, kalau emang bisa tinggal di rumah Laila. Aku kan bisa lebih sering ketemu sama Mas Darwis. Masuk, Bu Sofi. Oh, gini aja ya tempatnya. Perasaan dulu lihat dari luar kayaknya besar gitu. Oh iya, rumah Inyong kecil. Kalau rumah Inyong gede ya nanti yang susah Ibu Sofi. Harus ngegaji Inyong gede buat ngontrak rumah yang lebih gede. Ini semua karena dokter Pasya aja. Ya saya akhirnya mau deh. Bobo. Kok di rumahnya Ndes itu rame orang? Loh, itu kan tuan dokter. Loh, kok bawa barang banyak? Mau pindahan apa mau transmigrasi? Oh, berita bagus saya. Lapornya dulu. Kok ada ayam dalam rumah? Ayam. Sakit nih. Aduh. Joko. Gak apa-apa ya, Bu. Sakit. Maafin Joko ya, Bu ya. Joko, ketak lo, Bu. Nyonya. Muncrat. Maaf. Emang saya pohon Kambojanya. Ya, tadi kan Bu A lewat rumahnya Ndes itu. Ada tuan dokternya. Bawa barang banyak sekali. Bawa perkopernya. Bu A, kalau kuping lo soak, gue udah lumrah. Tapi kali ini pasti mata lo siwer. Dah bawa daster, yang ini bener. Itu tuan dokter tunangannya si Juninya. Lu ngomongin itu lagi. Tapi apa jangan-jangan sengaja ya? Dia mau pamerin kalau calon mantunya dokter, hah? Lo lihat ya. Gua akan pamerin calon besan gue. Punya rumah sakit, kepala dokter. Oh, kita mau naik komedi puternya. Lu gua banjur. Nya, alunya. Kirain mohon beringin kali saya. Gimana ya? Kalau Juli benar-benar pindah? Aduh, makanya sih. Ngapain sih pakai pengen mudik segala? Apa ada hubungannya sama Pak Darwis? Kamu udah perlu sama saya? Enggak kok, Pak. Cuman mau ngasih tahu. Pak Darwis sudah tahu. Juni mau pulang ke kampungnya, nggak balik lagi ke Jakarta. Oh, apa? Juni mau pulang kampung? Iya, Pak. Makanya saya mau nanya sama Pak Darwis, apa mungkin, maaf, Pak Darwis ada masalah sama emaknya mungkin. Waduh, masa sih Lala mau pindah? Pasti ini gara-gara Joko dan istrinya. Kurang ajar. Gua harus bikin perhitungan. Orang ditanyain bukan dijawab. Apa pergi? Orang tua kamu ada di rumah kan ya? Ada, Pak. Loh, kok malah sama gue yang ditanyain? Apa di rumah kamu? Iya, ini aku lihat. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Bapak dokter calon besan terhormat, bisa kagak mampir ke rumah Aye? Mau ngomongin mau ngomongin itu tanggal baik, warna seragam, terus sama catering. Baik, Bu Rahmi.
Kalau gitu nanti saya kesana ngajak mamanya Joyce ya. Oke, terima kasih Bapak Dokter calon besan. Ayo tunggu di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak diangkat sih. Ya udah, saya sendiri aja ke rumah Juna. Panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ampun. Mas Pasa, Bu Sofia, kok tumben dolan bareng ke rumah Inyong? Apa? Dolan? Males banget saya dolan kesini. Kalau nggak karena terpaksa. Udah sempit, kotor, sumpek, panas, gak betah saya. Jangan ngomong gitu dong, Mah. Harusnya kita berterima kasih sama Juni sama Bu Lela. Kita udah dibolehin numpang di sini. Walah, Mas Pasa sama Bu Sofia mau tinggal di sini. Asik, alhamdulillah. Inyong kan jadi ada kancane. Si Joko juga pasti seneng. Kecil, jangan suka bikin gosip ya. Joko itu jelas-jelas suaminya Ibu Rahmi. Ntar saya malah dijelasin lagi. Ih, Joko itu kan suaminya Siti. Ibu Rahmi. Siti. Ibu Rahmi. Siti. Ayam. Ya, Mah. Dia pop lagi. Iya, Jok. Kalau mau kamar mandi bilang-bilang dong. Jangan malu-maluin Inyong. Bu, maaf ya. Itu si Joko kayaknya mau ke belakang tapi udah keburu keluar di jalan. Awas ya, ntar ayam itu saya tangkap, terus saya potong-potong bikin ayam goreng, ayam cimcang. Semuanya saya masak. Aduh, Mas Pasa, bujukin dong Bu Sofia ya. Aja digoreng si Joko. Aduh. Jangan. Mah, gak tega. Jangan digoreng. Biarin, maunya dia apa? Panggang. Ih, beneran. Tadi Bu Sofia tuh ngomongnya gitu. Katanya si Joko mau digoreng. Kan Inyong gak tega, gak mau. Wong si Siti aja kabur gara-gara dengar mau digoreng tuh ngumpet sekarang gak tahu kemana. Siti siapa sih? Istrinya. Hah? Dasar deso. Ya udah. Sini kalau nggak mau. Titipin ke gua. Bener. Ya udah serius. Bener, sumpah saya yakin. Iya, mau apa enggak? Sini. Juni, Ibu mau ke warung disit. Mau titip sesuatu apa enggak? Inyong ikut aja deh. Bapaknya bos, titip ya. Bener loh, aja digoreng. Iya, swear. Itu ngapain kok? Nunjuk-nunjuk langit mau hujan. Ini artinya swear. Alay. Ayo, Bu. Yaudah. Udah sana ditinggal ntar. Bu, tunggu. Oh. Awas ya, bandel. Tuh kan. Mana tuh orang? Ditungguin nggak nongol-nongol. Atau aku samperin bininya aja kali ya. Mana ya si janda gatel? Kok kagak nongol-nongol? Padahal ayah kan mau pamerin calon besan ayah. Bukan cuma kepala dokter, yang punya rumah sakit. Tapi mana tuh Janice? Saya permisi pulang dulu. Jangan, tawan kita ngadem-ngadem dulu di teras sambil ngeteh, pendekatan namanya juga sama calon besan. Minum lagi deh, minum. Duduk dulu, duduk. Udah, gak usah pakai tapi-tapian. Udah, perlu tuang aja. Awas ya diulang lagi. Saya udah cuci tangan nih. Nggak sopan dasar. Loh, kok balik? Ibu kamu mana? Iya, habis warungnya penuh. Panjang banget antriannya. Kan capek ya, udah Inyong balik aja. Joko gimana? Bapaknya bos? Bapaknya bos mau ke rumahnya Inyong ya? Tapi nggak ada orang. Iya Jun, tapi
Kamu dari mana emang? Itu habis ngacani ibu di warung mau beli minyak tanah ya keperluan rumah lah. Tapi ngantrinya panjang banget. Ya udah kalau gitu saya ke rumah kamunya nanti setelah urusan saya beres ya. Oh, ya wes. Nyang duluan ya, Pak. Permisi, Bu. Saya dengar Lela mau pulang ke Tegal. Kasihan kan Juni, Bu. Dia udah bagus-bagus ke dari Jakarta. Sekarang mesti balik lagi ke Tegal. Ini semua gara-gara Ibu. Gara-gara kelakuan Aye. Sebentar Aye pikir-pikir. Urusannya apa sama Aye? Ah, dia yang mau pulang ke Tegal, dia pulang aja noh. Anak sama emak. Ya ada dong, Bu, urusannya. Ibu itu selalu memikir sakit hati mereka. Mereka tersinggung. Terus salah Aye? Salah keluarga Aye? Laila dari Tegal. Bukannya... Maaf, Mbak. Apa boleh saya tahu di mana makam Mela sama anaknya? Dan Mbak ini siapa ya? Inyong. Inyong adiknya Mbak Mela. Nah, situ siapa? Saya Firdaus, Mbak. Dokter Firdaus. Saya sama Lela. Kami... Oh, jadi sampean yang namanya Mas Firdaus? Yang udah ngelantarin Mbak Yuku sampai sengsara sama anaknya? Saya memang sudah berdosa, Mbak. Saya mungkin bukan laki-laki yang baik. Tapi tolong, Mbak. Tolong kasih tahu di mana makam Mela dan anaknya. Gak bisa. Jangan-jangan Lela itu Lela adiknya Mela. Mereka kan sama-sama dari Tegal. Apa di rumah kamu? Iya. Ini aku lihat. Ngapain Bapak di rumah kamu? Yaudah kalau gitu aku kesana sekarang ya. Ya udah. Dah. Oke, bye. Masih kusut kayak gini lagi. Kalau Mas Darwis lihat kayak gini, bisa-bisa dia keder lihat aku. Kayak mati lampu lagi. Udah rumah seiprit, ngirit lagi listriknya. Walah, listriknya nggak kuat ya Bapak Kabos. Kayaknya Ibu lupa bayar deh. Priben ya? Oh, cuma turun. Sebentar. Iya. Iya, makasih Bapak Kabos. Lain kali kalau kamu ada masalah, kamu jangan sungkan-sungkan bilang sama Juna atau ke saya. Iya. Mas Darwis. Waduh, Sofi. Saya pikir siapa? Juni, saya nyusulin ibu kamu ke warung dulu aja. Mari. Mas Darwis. Bu. Ih, kok malah pergi sih? Bu, udah ajak dikejar. Terang ada malah bikin geger sekampung loh. Ngapain saya cuma manggil dia aja? Itu dandanannya belum lengkap. Tuh, kayak Kunti mabur-mabur. Lagian rumah kamu kenapa sih pakai mati lampu? Oi. Papa habis dari rumahnya Juna ya? Kalau gitu kita pulangnya konvoy aja ya, Pak? Nanti dulu, Joyce. Papa mau ke rumahnya Juni. Kan Papa belum kenal sama ibunya. Oke, temen mata nih. Kok sampai papat? Maksud aku cuma mau bicara berdua sama kamu. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Itu Pak, mamanya Juni lagi sakit, Pak.
Aduh, Pak, nggak enak kan kalau misalnya kita ke situ terus gangguin mereka? Ayo masuk, Bu. Ayo. Ayo. Aduh. Itu tuh, Pak, tuh. Kan lagi ditarik-tarik masuk rumahnya kan? Kalau nggak sakit apa coba? Bukan hilang dia. Dia masuk. Jadi itu ibunya Juni. Ternyata bukan Laila adiknya Mela. Aku salah orang. Mas Darwis ngapain nyusulin Inyong ke sini? Juni kan udah pulang dari tadi. Aku nggak nyari Juni lah. Aku cuma mau bicara empat mata sama kamu. Akeh temen mata nih, kok sampai papat? Maksud aku cuma mau bicara berdua sama kamu. Walah, dari tadi juga bicaranya berdua. Emang ada siapa maning? Maaf. Maksud aku cuma mau ngajak kamu ke sana itu. Kita nggak enak kalau ngobrol bicara di tengah jalan begini. Gimana kalau kita bicara di sana? Ya. Aduh, mana sih Mas? Mau ngomong aja di sini. Iya. Apa maning sih Mas? Kalau ana masalah di kantor, Juninya tuh ditegur baik. Bocah iki ora sirikan, Mas. Kalau dikasih tahu itu nurut, dia mau kok belajar. Bukanlah. Ini tentang kita berdua. Aku ingin melamar kamu. Kamu tahu kan? Aku tuh nggak pernah ngelupain kamu dan aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Nah, Mas, itu kan udah masa lalu. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Menerima aku kan? Kita bisa mulai lagi dari awal lah. Inyong nggak bisa, Mas. Mas Darwis juga tahu Inyong nggak pernah cinta sama Mas Darwis. Harus kehilangan kamu lagi. Apa yang harus aku lakukan biar kamu percaya kalau aku bisa membahagiakan kamu, Lela? Apa? Astagfirullahaladzim. Mas Pasa beneran. Bapaknya bos besar Darwis kecelakaan. Terus kondisinya gimana sekarang? Pak Darwis kondisinya kritis. Sekarang dia di ICU. Udah, saya anterin. Enak aja. Di sini dong bapaknya bos. Masa Inyong ke toilet beranterin? Yuna masih di rumah sakit. Lah, saya di sini sama siapa? Genderuwo. Dimana, oh dimana